semuanya, perkenalkan nama saya Zainal Kirani dengan NIM 106012300017 dari kelas DG47A. Hari ini saya akan membahas analisis estetika dari 4 objek seni yang berasal dari 4 budaya berbeda, seperti Barat, Timur, Nusantara, dan Indonesia kontemporer. Dan pastinya analisis ini akan kita lakukan dengan bantuan teori estetika Edmund Burke-Feldman, yang pastinya bikin kita nggak cuma melihat seni, tapi juga merasakan dan memahaminya. Yuk kita mulai. Siapa sih Edmund Burke-Feldman? Edmund Burke-Feldman adalah seorang tokoh penting dalam dunia kritik seni yang memperkenalkan 4 tahapan utama dalam menilai karya seni, yaitu deskripsi, analisis formal, interpretasi, evaluasi. Metode Feldman ini membantu kita memahami karya secara menyeluruh, dan hari ini kita akan buktikan sendiri. Objek ke-1, karya dari Barat. The Starry Night oleh Vincent van Gogh. Karya ini pasti tidak asing kan bagi kalian? The Starry Night, lukisan legendaris oleh Vincent van Gogh dari tahun 1889. Untuk deskripsi dari karya ini adalah langit malam dipenuhi pusaran bintang dan bulan di atas sebuah desa yang sunyi. Kita juga bisa melihat pohon cemara menjulang ke atas. Analisis formal, Van Gogh menggunakan garis-garis melingkar dan kuas yang ekspresif. Warna biru dan kuning saling bertabrakan, menciptakan dinamika dan emosi. Interpretasi, ini bukan hanya langit malam. Ini adalah perasaan Van Gogh, gelisah, penuh harapan, sekaligus kesepian. Langit menjadi cerminan jiwanya. Evaluasi, sampai hari ini, karya ini masih menyentuh hati jutaan orang. Dalam kesederhanaan bentuknya, ada emosi yang sangat kuat. Selanjutnya kita beranjak ke timur. Mari kita lihat lukisan tinta klasik dari Tiongkok, karya Ma Yuan. Deskripsi, lukisan ini menampilkan pegunungan berkabut dengan seorang sarjana duduk di tepi tebing, menatap kosong ke kejauhan. Analisis formal, komposisinya asimetris, banyak ruang kosong. Gunung-gunung digambarkan dengan tinta lembut yang nyaris menguap. Interpretasi, ini bukan soal pemandangan saja, ini adalah meditasi. Harmoni antara manusia dan alam, kesadaran akan kekosongan, dan keindahan yang tidak terucap. Evaluasi, minimalis tapi dalam. Karya ini membawa kita ke dalam ketenangan, seakan-akan kita juga duduk di tepi tebing itu. Dari dunia timur, kita pulang ke tanah air, kekayaan budaya Nusantara, yaitu batik parang rusak. Deskripsi, motif diagonal seperti ombak tak berujung, dengan pola gelombang yang terus mengalir. Analisis formal, didominasi warna coklat menggambarkan keanggunan dan keteguhan. Motifnya berulang, menunjukkan kesinambungan dan keteraturan. Interpretasi, parang berarti pedang atau gelombang, menggambarkan perjuangan tiada henti. Batik ini dulu hanya dipakai oleh keluarga kerajaan loh. Evaluasi, karya ini bukan hanya indah, tapi juga syarat makna. Ini adalah identitas budaya yang mengalir dalam kain. Terakhir, kita masuk ke dunia urban yang liar dan kreatif, yaitu mural kontemporer karya Darbots, seniman jalanan asal Jakarta. Deskripsinya, gambaran monster berwarna hitam putih dengan pola unik dan ekspresif. Analisis formal, bentuk organik dengan garis tebal dan kontras ekstrem. Tidak ada latar yang jelas. Semua fokus pada ekspresi visual. Interpretasi, Darbots mencerminkan keruwetan kota dan identitas masyarakat urban. Monsternya adalah metafora dari tekanan, konflik, dan semangat bertahan hidup. Evaluasi, ini adalah seni kontemporer yang berani dan jujur. Tidak indah secara klasik, tapi kuat secara pesan dan konteks sosial. 4 objek, 4 latar budaya, dan 1 pendekatan estetika. Dari langit penuh emosi Van Gogh hingga monster kota Darbots, kita belajar bahwa seni bukan hanya soal teknik,
tapi juga soal rasa, makna, dan konteks. Teori Volkmann membantu kita membuka mata dan hati saat menilai seni. Dan saya harap setelah presentasi ini, kalian juga bisa melihat karya seni dengan cara yang lebih mendalam. Terima kasih.